bisa bersama-sama bersekutu, sekalipun mungkin secara virtual ya, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan rekan-rekan OCM Partners pada siang hari ini. Saya mau mengingatkan, saya melihat sudah ada Bang Carlo ya, sudah ada Kak Rina, Bang Nando, sudah ada Mbak Hesti, ada Bang Richard. Kira-kira ada sekitar belasan orang yang sudah join bersama-sama di Zoom pada siang hari ini. Saya mengajak untuk kita bisa bersama-sama share linknya. Kita masih punya kesempatan, masih punya waktu untuk memanfaatkan masa istirahat pada siang hari ini. Mungkin ada yang WFH atau WFO siang hari ini. Kita mau pakai momen ini, momen istirahat ini. Kita boleh share linknya supaya semakin banyak orang yang bisa join bersama-sama di Office Community Ministry pada siang hari ini. Saya mau mengingatkan rekan-rekan semua yang tergabung di Zoom, kita boleh rename ya, rename display nama kita di situ dengan cara ketik nama strip perusahaan. Nama strip perusahaan. Kalau bisnismen atau pengusaha boleh nama siapa, terus bisnismennya bergerak, bisnisnya bergerak di bidang usaha apa gitu ya. Kita bisa tulis seperti itu. Kita bisa ubah, kita bisa rename nama kita. Nama strip perusahaan di mana OCM Partners bekerja. Oke. Baik. Saya mau kita boleh kasih reaction pada siang hari ini. Reaction yang ada di Zoom OCM Partners semuanya boleh kasih jempol, love, tepuk tangan atau apapun juga sebagai bukti bahwa emang bener loh kita hadir di Zoom ini. Kita mau sama-sama bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya, OCM Partners yang lainnya. Kalau memungkinkan untuk kameranya boleh dibuka biar terlihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu ya. Pada siang hari ini yang lagi istirahat siang gitu. Kita boleh saling melihat, menyapa. Oh mungkin, wah ini baru saya pertama kali lihat nih abang ini. Saya baru pertama kali lihat nih kakak ini. Wajahnya yang sumringah, yang penuh dengan sukacita, saya mau lihat gitu ya. Nah itu sudah ada yang tersenyum ya, abang yang sebelah kanan, bagian sebelah kanan Zoom ya, langsung menunjukkan sukacitanya gitu ya. Dilihat oleh orang-orang yang ada di join di virtual Zoom pada siang hari ini. Rekan-rekan OCM Partner semuanya, kalau mau mengetahui tentang Office Community Ministry ini, kita bisa follow. Kita bisa follow Instagramnya yang ada di @Office Community Ministry. Sekali lagi, follow IG-nya, Instagramnya, yaitu di @Office Community Ministry. Bisa di-share ke rekan-rekan kerjanya, supaya ada banyak orang mendapatkan informasi tentang ministry ini, dan ada banyak perusahaan-perusahahan, karyawan-karyawan, profesional, bisnismen yang boleh dijangkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, saya melihat nih wajahnya penuh sukacita semuanya ya. Ada Mas Kikis join ya. Puji Tuhan Mas Kikis luar biasa, mantap. Oke, baik. Oke, sebelum memulainya kita mau adakan giveaway gitu ya. Kayaknya nggak pas gitu kalau nggak ada giveaway-nya. Nah, giveaway-nya apa? Giveaway-nya judulnya adalah Penantian Panjangku. Kenapa dibilang penantian panjangku? Karena hari ini kita mau dengar kesaksian dan share firman Tuhan dari Bapak Tony Harley Silalahi tentang be patient, embrace the process, yaitu kesabaran. Mungkin ada banyak dari kita yang menanti-nantikan misalnya promosi di dalam pekerjaannya yang tak kunjung-kunjung tiba. Tapi kita mau belajar untuk kita tetap bersabar, menantikan setiap proses, melewati setiap proses, sampai akhirnya apa yang Tuhan janjikan bagi pekerjaan kita itu boleh kita peroleh. Begitu juga di bisnis atau penantian panjang apapun. Jadi giveaway hari ini adalah judulnya Penantian Panjangku. Caranya adalah OCM Partners
boleh menuliskan di chat box hal apa yang sedang didoakan dan masih dinantikan sampai saat ini. Mungkin kalau yang masih single ya, mungkin ada yang bilang, oh saya menanti-nantikan pasangan hidup yang terbaik yang daripada Tuhan. Enggak masalah, boleh tulis di kolom chat boxnya hal apa yang sedang didoakan dan masih dinanti-nantikan sampai saat ini. Dan yang beruntung, 2 orang pemenang akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000. Masing-masing akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000. Silakan OCM Partners bisa ketik-ketik di kolom chatnya. Bisa ketik-ketik hal apa yang sedang didoakan dan masih dinantikan sampai saat ini. Gitu ya. Wah, udah mulai ada yang respon nih, Oke, bisa saya lihat? Oh, menantikan, salah satunya adalah dibilang menantikan pertobatan kakak dan adikku. Luar biasa ya, luar biasa. Kita doakan tidak henti-hentinya Kak Eva, gitu ya. Kak Eva untuk akhirnya melihat terjadi pertobatan kakak dan adiknya. Jadi pengen nangis katanya ya. Jadi pengen nangis saking harunya gitu ya. Kita percaya bahwa kakak dan adiknya pasti akan bertobat. Ayo ada lagi, ada lagi Kak Rina dari Alkonusa. Dibilang hal yang dinanti-nantikan adalah keputusan untuk resign gitu ya. Pasti menanti pekerjaan yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa yang Tuhan sudah janjikan buat Kak Rina. Keputusan resign ya. Oh, ada Bang Yopi menantikan penjualan pupuk dalam jumlah besar luar biasa. Mas Kikis menantikan banyak konglomerat hadir bangkit di OCM, amin. Terus ada Kak Dian menantikan promosi, amin Kak Dian, promosinya akan tiba pada waktu Tuhan yang tepat, yang terbaik gitu ya. Oh, ada Kak Juli menentukan pertobatan saudaraku yang terikat perdukunan. Wah, ini Mas Kris luar biasa. Ini keinginan banyak karyawan ini dibilang menantikan THR gitu ya. Oke. Nanti host yang akan, tim dari OCM yang akan menentukan pemenangnya, saksikan sampai habis. Di akhir persekutuan kita pada siang hari ini akan diumumkan 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan 2 voucher GoPay senilai masing-masing Rp50.000. Oke, jangan lupa juga di akhir acara ini OCM Partner bisa mengisi absen yang tersedia, nanti diberikan oleh host. Absen beserta kita akan ada persembahan syukur di akhir acara. Dan nomor rekeningnya akan di-share di kolom chat Zoom Bapak Ibu Saudara sekalian, OCM Partners. Oke, kita siap memuji Tuhan semuanya, amin. Bisa lambaikan tangannya kalau yang kameranya dibuka, kita siap memuji Tuhan. Yang kameranya tidak bisa terbuka mungkin bisa kasih reaction, yes kami siap memuji Tuhan. Benar yang tadi kata Bang Kris ya, dapat THR atau nggak dapat THR saat ini sedang menantikan sukacita yang ada di dalam kita, yang meluap-luap itu terjadi karena ada roh Tuhan di dalam kita. Bukan karena ada kejadian di luar yang membuat kita bersukacita. Sukacita kita tidak tergantung daripada itu. Dapat THR, nggak dapat THR, tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Terima sukacita surga. Haleluya. Mari kita nikmati Tuhan bersama-sama siang hari ini. Mari pujikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Mari kita terima sukacita yang dari surga yang tak habis-habisnya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Yes, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau yang pria-pria ya, haleluya. Para pria, takkan patah semangatmu apapun yang sedang dialami. Takkan hilang kekuatanmu. Yang wanita, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Mari bersorak. Sukacita surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita. Surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes, haleluya. Tuhan kita itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia berikan sukacita untuk kita bisa menanggung segala perkara bersama-sama dengan Dia. Yes. Haleluya Tuhan. Yes, betul Tuhan. Betul. Apa yang sedang kami alami, apa yang sedang terjadi di depan kami, Engkau melihat semuanya Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terluput dari pemandangan Engkau. Engkau melihat setiap kerinduan hati para OCM Partners ini yang telah mereka tuliskan tadi di kolom chat. Bertahun-tahun ada yang menantikan pertobatan kakak dan adiknya. Ada yang bertahun-tahun menantikan promosi daripada Tuhan untuk karirnya boleh naik. Ada yang setelah sekian lama mungkin menantikan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Atau mereka yang sekian lama menanti-nantikan anak yang akan diberikan oleh Tuhan. Apapun itu semua Tuhan, berikan kepada kami kesabaran untuk kami boleh menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini yang menjadi iman kami, bahwa semua yang sudah kami tuliskan di kolom chat itu tadi Tuhan, semuanya akan Tuhan jawab. Semuanya akan Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sepakat bersama-sama apa yang menjadi kerinduan hati kami yang sudah ditabur di dalam doa dan air mata pada siang hari ini. Tuhan jawab, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Haleluya Tuhan.
bahwa hanya kekuatan Tuhanlah yang membuat kita mampu bertahan, berjalan di tengah-tengah kehidupan yang mungkin semakin jahat, di tengah-tengah kasih orang yang semakin dingin. Tapi kita tahu ada kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa melewati semua prosesnya, bahkan berkemenangan di dalam setiap prosesnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami. Bener-bener ekstra ya. Ku datang dari-Mu, pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah
harapan dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat perbuatan ajaib yang Kau kerjakan di dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah badai yang bergelora, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi Tuhan yang tidak pasti, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang pasti yang bersama-sama dengan kami. Oh, we praise you Lord. We praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan kami. Engkau yang memberikan solusi, jawaban atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya bahwa setiap benih firman Tuhan yang ditabur, itu jatuh di tanah hati kami yang subur. Sehingga berakar dengan kuat, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Untuk banyak-banyak orang diberkati bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk terima firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih OSM Partners, pada siang hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Tony Harley Silalahi. Beliau adalah Direktur dari Politeknik Astra. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang be patient, embrace the process. Bagaimana beliau sudah melewati banyak proses di dalam kehidupannya dan hari ini boleh menikmati setiap buah ketaatan, kesabaran, hasil dari setiap proses yang sudah dilewati oleh beliau. Saya persilahkan untuk Bapak Tony Silalahi untuk bisa membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Salam semuanya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik ya. Oke. Saya mohon host kasih izin saya untuk tayangkan ini ya, slide. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Belum terlihat ya? Kayaknya problem sinyal ini ya. Ya. Oke, udah terlihat ya? Ya. Oke, topik yang diminta oleh panitia, oleh para pengurus OCM ya, be patient and embrace the process. Tadi sudah disampaikan dan tadi sudah didoakan ya. Jadi saya langsung aja karena waktu kita singkat, karena tadi sudah didoakan oleh worship leader. Kita percaya Tuhan mau bicara ke kita ya, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh buat kita masing-masing. Dan saya mau sampaikan hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan.
Ya, Tuhan memberkati pemberitaan ini, sharing ini. Saya tidak menyebutnya ini sebagai khotbah, tapi karena nanti akan lebih banyak cerita tentang pengalaman yang dialami. Nah, namun mari kita lihat, karena topiknya be patient and embrace the process gitu ya, maka kita coba lihat ayat yang relevan tentang be patient ya, menjadi sabar ya. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi luar biasa kalau sabar dan luar biasa kalau bisa menguasai diri. Itu firman Tuhan bilang begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa sabar di dalam proses yang ada ya. Ya, sabar dalam proses hidup itu ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah karena apa? Karena dalam perjalanan saya bekerja, saya sendiri pun pernah nggak sabar. Pernah memilih keluar dari suatu perusahaan karena berbagai pertimbangan kayaknya nggak jelas deh masa depan saya di sini. Ya, sehingga saya putuskan untuk keluar. Walaupun kemudian keputusan itu saya sesali ya. Bukan hanya saya, banyak juga orang-orang lain yang saya kenal yang mengalami hal yang sama dan kemudian sesudah itu menyesal dan ingin kembali. Ya, ada yang bisa diterima kembali, ada yang mohon maaf tak ada tempat untuk kembali gitu ya dari perusahaannya. Ya. Dan ada beberapa orang yang akhirnya merasa menyesal dan kemudian seperti berputar-putar. Ya, itulah kejadian orang Israel berputar-putar di padang gurun kan. Mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka mengalami hal-hal yang membosankan dalam perjalanan itu. Wah, di Mesir kami ada dapat makan daging, di Mesir kami ada roti dan sebagainya, sehingga ketika mereka tidak mengalami itu di padang gurun, mereka bilang Musa ini kurang ajar nih bawa kami ke sini, sehingga akhirnya mereka menggerutu dan mereka protes. Ada saat Tuhan menjawab protesnya dengan memberikan kepada mereka manna tiap pagi dan memberikan juga daging dalam bentuk burung puyuh yang turun. Tapi ada saat Tuhan akhirnya marah sama mereka karena ketidakpercayaan mereka. Itu yang terjadi ketika mereka tidak percaya dengan berita yang disampaikan dua pengintai. Mereka lebih percaya kepada berita yang disampaikan oleh 10 pengintai yang beritanya negatif. Dan akhirnya Tuhan murka dan dimusnahkan semua yang keluar dari tanah Mesir. Hanya 2 yang tersisa, yaitu Kaleb dan Joshua, dan yang masuk ke tanah Kanaan adalah anak-anak mereka yang dianggap oleh Tuhan tidak bersalah dalam hal itu, sehingga dibuat berputar-putar di padang gurun. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, untuk tidak menjadi seperti itu bagaimana? Ya, sebagai seorang karyawan, menurut saya ini yang perlu kita pahami dan renungkan, yaitu Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Nah, nanti ini akan saya sampaikan lagi di bagian penutup, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka ada beberapa poin penting yang kita bisa lihat di sini, yaitu bahwa Tuhan menetapkan. Ya, ingat bahwa Tuhan yang menetapkan. Sekarang ini kita berada di mana? Harus yakini bahwa Tuhan yang menetapkan. Kalau merasa sudah waktunya meninggalkan tempat itu, jangan pernah meninggalkan suatu tempat oleh karena hal-hal lain kecuali hanya karena satu hal, yaitu engkau meyakini bahwa Tuhan yang menetapkan. Kalau nggak yakin bahwa Tuhan yang menetapkan, jangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah
Yang ditetapkan oleh Tuhan itu apa? Langkah-langkah orang yang seperti apa? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi hal poin kedua yang penting di sini kalau supaya kita bisa sabar bahwa Tuhan berurusan dengan hidup kita untuk berkenan kepadanya. Nah, karena itu yang perlu menjadi urusan kita adalah bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan di dalam segala hal, termasuk dalam pekerjaan kita. Kerjaan itu bukan urusan cari duit, bukan urusan cari makanan, minuman, bukan urusan mencari sesuap nasi dan semangkok berlian gitu ya. Ya, teman-teman kadang-kadang canda-canda ya, saya ini kerja mencari sesuap nasi dan semangkok berlian katanya ya. Ya bukan urusan itu. Tapi bagaimana di dalam dunia kerja hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang hidupnya berkenan kepadanya lah Tuhan tetapkan langkah-langkahnya. Jadi kalau begitu fokus kita adalah bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau sudah berkenan kepada Tuhan, maka kalaupun jatuh, kalaupun saat-saat tertentu karirnya kayak mentok, kalaupun saat-saat tertentu kelihatannya dijahilin oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, atau mengalami tekanan-tekanan yang tidak perlu, nggak usah khawatir. Karena apa? Tuhan menopang tangan kita. Nggak akan sampai tergeletak, nggak akan sampai kita ringsek gitu di situ, nggak akan menjadi victim, nggak akan menjadi korban. Tetapi kita tetap destininya adalah pemenang. Kalau hidup berkenan kepadanya. Nah, dalam bahasa Inggris dalam terjemahan The Living Bible dikatakan the step of a good man are directed by the Lord. Jadi diarahkan oleh Tuhan. Ditetapkan itu diarahkan. Jadi kalau gitu mau pindah kerja ya harus mikir diarahkan Tuhan enggak? Karena itu waktu saya 8 tahun jadi 8 tahun jadi pimpinan HRD. Tapi selain itu ketika saya udah mulai jadi pimpinan di suatu divisi dan juga di suatu sekarang suatu lembaga, kalau ada yang mau keluar, saya selalu tanya, kamu udah yakin nggak bahwa kamu keluar ini yang terbaik pilihannya? Yakin Pak. Dari mana kamu yakinnya? Boleh nggak kita diskusi? Boleh nggak kamu ungkapkan pertimbangannya apa? Kamu yakin bahwa itu sudah terbaik? Oh ini Pak, dijelasin perbandingannya dari segi gaji, dari segi jabatan, dari segi karir, tapi nggak semuanya yang terbuka seperti itu ya. Ada yang nggak terbuka. Nah, tapi yang terbuka dijelasin semua. Terus sudah itu saya tanya, oke, ini situasi perbandingan saat ini. Iya Pak, hasilnya lebih baik kamu keluar dibanding menetap di sini. Iya Pak. Nah ini kejadian nyata waktu saya jadi pimpinan HRD kepala divisi di Auto 2000. Lalu saya tanya, apakah perusahaan tempat kamu mau pindah ini itu pasti akan selalu lebih bagus daripada Auto 2000 5 tahun sampai 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang? Wah, saya mana tahu Pak. Loh, enggak tahu. Iya Pak. Nah, terus kalau gitu gini, saya mau tanya, kamu tuh mau pindah kerja ke situ untuk kerja hari ini aja atau sebulan ini atau tahun ini, atau kamu ingin kerja 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang? Artinya jangkanya panjang atau pendek? Ya saya kerjakan jangka panjang Pak. Oh gitu ya? Iya. Mengapa kamu mau kerja jangka panjang, tapi kamu membuat keputusan berdasarkan potret jangka pendek? Ini kan perbandingan hari ini. Tapi kamu membuat keputusan hidup jangka panjang berdasarkan perbandingan hari ini. Jawabannya, wah Pak, saya kan nggak tahu hari esok Pak. Saya nggak tahu 5 tahun lagi akan terjadi apa. Yang saya tahu ini. Oh gitu. Tapi logis enggak, saya bilang. Kamu membuat keputusan untuk hidup jangka panjang berdasarkan potret jangka pendek. Ya, mikir sejenak lalu, ya enggak logis Pak. Bilang. Oke, kalau enggak logis, kenapa kamu buat keputusan dengan cara begitu? Ya saya kan manusia Pak, saya enggak tahu hari esok. Oke,
Yang tahu hari esok siapa? Tuhan, Pak. Oke, kalau begitu gini, saya mau tanya kamu sekarang, saya bilang. Kamu sudah tanya enggak kepada Tuhanmu? Jadi saya tanya itu baik yang Muslim maupun Kristen gitu ya. Tapi kalau Kristen langsung pakai ayat biasanya ya. Ya. Kamu udah tanya enggak ke Tuhanmu bahwa hidupmu jangka panjang itu di mana? Di situ atau di atas 2000? Wah, langsung biasanya agak terdiam dan ada yang bilang, belum Pak. Ya udahlah, kamu sholat dulu deh. Kalau Muslim itu sholat apa tuh? Sholat duha atau sholat tahajud tuh ya. Ya, kamu sholat dulu deh. Kalau yang Kristen saya bilang, kamu doa dulu bersama istrimu, dengan keluargamu. Tanya Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang bisa berbicara. Lalu saya khotbahin sedikit, ya agamanya apapun juga. Terus sudah itu saya bilang, ya udah, saya kasih kamu 3 hari lah atau terserah, mau 5 hari juga boleh, saya bilang. Surat pengunduran dirimu saya tahan dulu. Tidak diproses. Saya kasih kesempatan berdoa, sudah tuh kamu datang lagi ke saya. Nah, dari sekian orang ada yang tetap yakin dia keluar. Ketika dia tetap yakin, kamu yakin? Yakin, Pak. Kamu udah doa, kamu dapatkan di hatimu keyakinan seperti itu. Iya, Pak. Ya udah. Kiranya Tuhan memberkatimu, silakan keluar. Kita proses. Tapi beberapa itu tidak jadi keluar. Beberapa tidak jadi keluar. Karena akhirnya bilang, ya saya yakinnya di sini Pak. Terus saya bilang, oke, yakinnya di sini bukan karena saya ya. Kalau karena saya nanti kamu bilang, waduh Pak, gara-gara Bapak waktu itu nahan saya masih bertahan padahal ternyata lebih enak di sana Pak. Saya nggak mau gitu loh. Saya bilang, kamu harus yakin dari Tuhan. Kamu berperkara dengan Tuhanmu. Ya Pak, saya yakin. Bukan karena saya, bukan Pak. Jangan pernah marah ke saya ya. Enggak Pak. Nah mereka stay. Nah jadi itu orang yang harusnya membuat orang bisa sabar di pekerjaan ketika dia sadar bahwa dia berurusan dengan Tuhan. Nah Tuhan yang memberikan arahan. Dan dikatakan bahwa He delight in each step they take. Tuhan itu senang. Delight itu lebih dari satisfied, di atas satisfied, di atas puas, sangat-sangat puas terhadap setiap langkah yang diambil oleh orang yang berkenan kepadanya. Jadi keputusan-keputusan kita di dalam bekerja, langkah-langkah kita dalam kehidupan itu akan membuat Tuhan senang sekali. Ya. Nah, kalau sampai kita melangkah dalam ketidakmengertian lalu salah dan gagal, tidak akan fatal. It is not fatal. The Lord holds them with His hand. Jadi Tuhan pegang dengan tangannya. Oke. Sekarang saya mau sharing tentang pengalaman saya, ya. Ya. Nanti dari sini mungkin kita bisa menarik beberapa pembelajaran, ya. Ya. Saya tamat kuliah itu, ini nggak terlihat ya, terlalu bawah ya. Maret 1988, ya, umur 25 tahun pada waktu itu. Tapi selama setahun saya nganggur, ya cari kerja 1,5 tahun. Kenapa nganggur? Masa lulusan ITB nganggur? Ya ada juga sih lulusan ITB yang nganggur. Tapi sebenarnya saya waktu itu dapat kerja cukup cepat, cuman 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah saya dapat kerja di YKK Alumiko. Waktu itu YKK Alumiko baru dibuka. Jadi masih butuh banyak tenaga kerja dan orang-orang karena baru dibuka tidak ada pelatihan di sini, pelatihannya ke Jepang. Jadi saya di interview, langsung diumumkan lulus interview, kemudian langsung dikasih surat pengantar urus surat kelakuan baik untuk urus paspor dan nanti kalau udah siap surat kelakuan baiknya urus paspor dan kita akan segera berangkatkan kamu untuk pelatihan di Jepang selama setahun. Nah, saya datang ke teman-teman pelayanan di Bandung. Ya, waktu itu saya salah satu wakil dari koordinator pelayanan pelajar. Saya bilang, saya dapat pekerjaan nih, gitu ya. Saya dapat pekerjaan, ya, dan dalam pekerjaan ini saya harus segera berangkat. Jadi saya akan meninggalkan Bandung dan sebagainya. Lalu salah satu wakil koordinator pelayanan pelajar yang lainnya yang jadi setara dengan saya posisinya itu langsung marah
Dia bilang, kamu tidak, ya biasa, ada yang tipe-tipe heroik itu kan langsung dengan galak mengatakan, wah nggak bisa, dia bilang, kamu ini seorang pengerja senior, masa langsung meninggalkan pelayanan dengan cepat begitu, gitu ya. Bla 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 bla, diomelin lah saya, gitu ya. Oke, saya bilang, saya doakan dulu 2 hari ini. Kalau saya dapat keyakinan dari Tuhan bahwa Tuhan tidak menginginkan saya segera pergi dari sini dan berangkat ke Jepang, ya saya akan putuskan sesuai dengan yang Tuhan katakan. Nah, saya doakan, di hati saya dapatnya nggak damai untuk pergi. Lalu akhirnya kepada YKKA Lumiko saya akhirnya bilang saya nggak jadi. Saya nggak jadi, kemudian udah saya cari kerja di Bandung dulu karena teman-teman mengatakan begitu. Selama 1 tahun lebih saya cari kerja di Bandung, tidak dapat 1,5 tahun. Dan dramatis ceritanya, pernah saya diterima di Pindad waktu itu, pendeta Edu kerja di situ, di divisinya dia diterima, psikotes ikut ujian seleksi, psikotesnya lulus, semua jenjang sudah saya lalui sampai tes kesehatan. Harusnya udah lulus semua dong. Saya sudah selesai tes kesehatan, harusnya udah beres dong. Tapi nggak dipanggil-panggil berbulan-bulan. Sesudah berbulan-bulan nggak dipanggil-panggil, ditanyain sama Det Edu, sama pendeta Edu ke ini ke kepala ke HRD-nya. Jawaban HRD-nya, dia nggak lulus psikotes. Padahal psikotesnya sistem gugur loh. Saya tahu beberapa teman saya nggak lulus psikotesnya, nggak lanjut. Saya sampai tes kesehatan, tapi dia nggak lanjut. Nah, bagaimana? Kalau udah begitu, mau menggerutu ke Tuhan, mau bilang Tuhan apaan nih? Atau mau menggerutu ke saudara seiman yang nahan waktu itu, bilang lu tahan-tahan gua, tapi ternyata gua nggak dapat kerja di sini. Kalaupun dapat sudah seleksi, ternyata dibilang begini, sesuatu yang aneh. Tapi saya tetap jaga hati saya, tidak ada kepahitan kepada siapapun karena tahu semua perjalanan hidup ini diatur Tuhan. Dan pada waktu itu teman-teman yang sudah yang baru-baru mirip-mirip lah lulusnya dari ITB, anak-anak Tuhan juga kadang-kadang canda-canda bilang, di antara kita nih Tony aja yang belum jelas, kerjaannya nggak jelas. Terus saya bilang, dan kebetulan mereka juga sudah pada punya teman hidup kan, teman hidupnya juga nggak jelas, kerjaan nggak jelas katanya. Kita kalau dicanda-candain teman-teman begitu, bagaimana perasaan kita? Mereka maksudnya canda, tetapi sebenarnya itu bisa melukai hati. Nah, kita karena itu canda-canda, hati-hati loh, jangan melukai hati teman kita. Tapi untung saya tidak terpengaruh dengan itu. Saya sambil ketawa bilang sama mereka, kamu yang bilang saya nggak jelas, tapi bagi saya jelas. Loh kan belum kerja Ton, bilang. Bagi saya jelas, karena Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya lihat itu, masa depan saya penuh harapan. Kamu yang nggak lihat, saya lihat, saya bilang. Saya bilang tuh ke teman itu waktu itu. Ya, harusnya sedemikianlah kita di dalam Tuhan. Nah, lalu ya ketika umur 26 akhirnya saya diterima kerja di United Tractor, dan itu juga caranya dramatis. Ya, dramatisnya terlalu panjang ini waktu kita untuk ini, saya nggak usah ceritain deh, pokoknya dramatis aja. Dan 1 tahun sebagai trainee dan kemudian technical consultant, maksudnya dramatis itu ada lika-liku yang luar biasa menunjukkan tangan Tuhan yang menuntun. Ya, itu sesi khusus tuh untuk menceritakan, terlalu panjang. Nah, kemudian dengan gaji terbatas pada waktu itu saya harus membantu adik-adik saya sekolah karena orang tua udah nggak mampu. Mula-mula hanya bantu 1 orang, 2 orang, lama-lama akhirnya bantu yang lain, dan akhirnya suatu saat orang tua saya udah nggak bisa sama sekali. Bahkan ketika ayah saya meninggal, adik saya ada yang belum tamat sekolah, dan saya yang akhirnya boleh dibilang 6 orang adik saya itu semuanya pernah mencicipi hidupnya ditopang oleh saya. Nah, dengan kondisi gitu, ya tentu saya nggak punya tabungan, beli pakaian terbatas, nggak bisa beli kendaraan, ya ngumpul-ngumpulin duit beli kendaraan, apalagi gajinya kecil.
Dan karena gaji kecil, kadang-kadang diledekin sama teman-teman, Tony ini punya nilai tambah kerja di United Tractor ini katanya. Apa nilai tambahnya? Kata yang lain. Nilai tambahnya adalah bersedia dibayar murah. Nah, ketika diledek-ledekin begitu, mulai mikir-mikir. Dan kemudian sering baca-baca majalah, pada waktu itu perbankan lagi booming. Lalu dengar, oh si ini di hijack ke bank ini, dibayar sekian. Wah, itu jadi cerita-cerita menarik orang-orang muda di zaman saya. Ya, dibajak ke bank ini, bank itu. Lalu akhirnya ingin juga pindah ke perusahaan keuangan. Ditawarkan oleh teman senior saya dari ITB dan senior saya juga di United Tractor yang sudah keluar masuk ke perusahaan leasing ini. Nah, karena ada banyak cerita menarik karir seorang bankers atau karir orang keuangan, rasanya ingin juga ke situ. Lalu ikut-ikutan, dan sesudah masuk baru sadar ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Perusahaan ini, BLS Leasing ini ternyata perusahaan yang hidup segan mati tak mau, walaupun ini anak perusahaan joint venture milik Bapindo, waktu itu bank besar, dan juga Bank Indo-Suez Bank dari Perancis dan Tokai Bank dari Jepang. Nah, ternyata perusahaannya udah mau ditutup, dan ketika masuk akhirnya menyesal masuk situ dan gelisah, akhirnya cari-cari kerja lagi. Nah, tetapi karena kita anak Tuhan ya minta ampun ke Tuhan, sekarang tuntunlah aku Tuhan, kemana aku akan cari kerja lagi. Dan akhirnya sempat waktu itu mau ditawarkan, sudah diproses hampir diterima di bidang yang sesuai dengan pendidikan saya, Sarjana Teknik Sipil ITB, diterima di PT Pembangunan Jaya. Tapi kemudian waktu itu disebutkan akan dipercayakan megang tempat pengolahan aspal mixing plant, AMP, aspal mixing plant di Pulau Gadung. Kemudian saya akhirnya coba pergi ke situ, liatin, oh ini dapur pengolahan aspal. Gua cocok nggak ya kerja sini? Di hati saya kayak ada nggak sejahteranya. Akhirnya walaupun sudah sampai tahap akhir, udah di okein oleh HRD-nya, saya nggak lanjut untuk tanda tangan kontrak. Saya masih kerja di perusahaan leasing ini sambil cari-cari lagi. Kemudian saya telepon ada satu kepala divisi di United Tractor yang ditarik, kepala divisi HRD ditarik jadi Chief Astra Management Development Institute di kantor pusat Astra. Saya telepon dia, katakan, Pak selamat ya Bapak dimutasi ke Astra Pusat. Oh iya Ton, kamu bagaimana kabarmu sekarang Ton? Oh saya masih Pak di perusahaan leasing. Kamu mau pindah sini enggak? Saya kaget. Oh ada lowongan Pak? Ada. Jadi apa Pak? Jadi instruktur, pengajar apa Pak? Pengajar manajemen. Kita butuh untuk bidang finance. Kamu kan sekarang kerja di perusahaan finance. Nah itu yang menurut saya ada keunikan di situ. Saya tuh enggak punya ilmu finance sebenarnya. Itu mah kejeblos saja pindah ke situ sebenarnya, tetapi ya kejeblosnya kita dituntun oleh Tuhan lah gitu ya tetap dipegang Tuhan. Nah itu dikira sama Chief Amdi itu saya tuh punya ilmu finance yang kuat, dan yang kedua jadi pengajar. Nah dulu waktu di United Tractor kalau ada pelatihan aplikasi alat-alat berat untuk customer, untuk salesman, senior itu sukanya nyuruh saya karena ya mereka enggan untuk ngajar-ngajar, dan suruh Tony ya Tony-nya mau ya disuruh-suruh ya. Jadi saya tuh sering ngajar-ngajar tentang aplikasi alat berat, dan itu terdengar beritanya Tony ngajar bagus. Nah kepala divisi HRD itu bukan atasan saya dulu di United Tractor itu, dulu di United Tractor itu dia kepala, ya saya bukan di bagian HRD kan, kepala divisi saya itu divisi marketing. Nah kemudian dia hanya tahu Tony itu suka ngajar-ngajar kalau ada customer gathering. Nah, jadi pinter ngajar yang ada di persepsinya, dan punya ilmu finance karena kerja di perusahaan finance, padahal tidak. Tapi akhirnya karena reputasi saya dulu di United Tractor itu kerjanya bagus, anak orang bagus, jadi waktu keluar itu image saya tetap sebagai orang bagus, bukan troublemaker, bukan orang yang bermasalah. Sehingga kemudian saya diterima di Amdi tahun Maret 1995,
Tapi sebelum diterima, Chief Amdi ini nelpon ke United Tractor nanya, Tony yang 1,5 tahun lalu keluar dari United Tractor, itu saya tawarkan untuk masuk di Amdi. Tapi saya mau tanya kalian keberatan nggak? Itu etika di Astra. Kalau belum 2 tahun ditanya dulu keberatan atau enggak company sebelumnya. Nah kemudian dijawab oleh United Tractor, lah dia kan orang bagus. Kalau orang bagus, kenapa kita keberatan? Katanya gitu. Sehingga akhirnya saya bekerjalah di Amdi, gitu ya. Dan ketika bekerja di Amdi itu, ya saya jadi instruktur pelatihan manajemen, disuruh bahkan menjadi program manager finance officer development program. Dan belakangan sesudah sekian tahun ada satu teman bilang, Ton, waktu kamu awal-awal masuk, kita tuh heran loh, kenapa kamu diterima di sini? Dia bilang. Karena kamu kelihatan bodoh banget dulu katanya. Ya karena saya nggak punya ilmu manajemen, saya orang teknik. Akhirnya saya bisa ngikutin sambil saya belajar di dalam, gitu ya. Nah itu yang saya lihat tangan Tuhan yang menopang saya, sehingga bisa diterima dengan kondisi begitu. Karena persepsi yang tadi itu. Dan kemudian ya waktu saya kerja di United Tractor dengan segala ledekan orang, dengan segala keterbatasan yang ada, kesederhanaan yang ada, saya tetap kerja sebaik-baiknya. Dengan itulah reputasi saya bagus gitu. Dan itu membuka pintu tahun 95 diterima di Astra Management Development Institute itu. Dengan ilmu yang masih kosong, tapi dengan blessing dan grace dari Tuhan diterima, saya belajar sehingga suatu saat saya akhirnya bisa menjadi konsultan strategic planning daripada perusahaan dengan belajar di dalam. Dan sempat jadi program manajer pelatihan untuk calon-calon eksekutif Astra. Di situ saya jadi kenal hampir semua eksekutif Astra karena saya yang mengelola mereka dalam pelatihan di situ. Sehingga itu menolong dan menjadi bekal buat saya mengemban posisi-posisi berikutnya. Nah, terus ketika akhirnya saya bisa memiliki kemampuan seperti itu, ya orang-orang, wah heran ya, Tony itu yang dulu kita lihat bodoh. Ya, ada yang pernah terus terang bilang itu, kita dulu sempat omongin kamu, ternyata sekarang bisa begini, gitu ya. Nah, itu artinya kesediaan dibentuk Tuhan. Nah, ketika saya berada di Astra Pusat sebagai instruktur manajemen itulah tahun 95 berkenalan dengan pacar yang kemudian jadi istri, ya. Kak Nesli gitu ya. Ya, dia lagi magang S2 di Astra. Kenal. Kemudian akhirnya jadi teman hidup tahun 97, menikah November 2002 ketika umur saya udah 37 tahun gitu ya. Nah, kemudian akhirnya punya anak satu di tahun 2002 ketika masih di Amdi. Nah, kemudian akhirnya dipromosilah menjadi kepala divisi strategic sourcing masih di Astra Pusat. Kemudian dapat anak kedua, dan ketika lahir anak kedua itu di akhir tahun 2007 saya dipromosi dirotasi menjadi kepala divisi di bisnis, tidak lagi orang kantor pusat, dan ada banyak hal-hal yang lebih enak walaupun tantangannya lebih berat ketika di bisnis dan memegang beberapa fungsi dalam divisi Human Capital and General Services. Dan saat itu sampai Juni 2015. Dan luar biasa, ternyata istri saya itu waktu saya ada dinas masih di posisi di Astra Pusat, dinas ke Jepang, waktu dia lagi hamil anak kedua, dia pikir, waduh enak ya suami saya pergi ke Jepang, kapan kami pergi ke luar negeri bersama-sama, dia berharap gitu. Dan ketika saya berada di Auto 2000 kepala divisi, untuk pertama kalinya di Auto 2000 dibuat aturan insentif tour untuk dealer-dealer Toyota tidak hanya diikuti oleh, waktu itu Auto 2000 itu main dealer, di bawahnya ada beberapa dealer di bawah Auto 2000. Nah itu ada insentif tour tiap tahun. Nah, dulunya yang menemani dealer-dealer itu hanya kepala divisi bisnis, yaitu marketing,
dan juga kepala wilayah penjualan. Tapi ketika saya jadi kepala divisi human capital di situ dibuat aturan divisi support termasuk human capital ikut insentif tour. Dan akhirnya sejak 2008 sampai 2015 tiap tahun kami dapat tour ke luar negeri dalam perjalanan bisnis kelas ya ke berbagai negara di dunia. Ya, selama 2 minggu. Semuanya layanannya layanan VIP. Ya. Itu berkat dan anugerah Tuhan, ya. Dan kemudian ketika memimpin jadi kepala divisi ini emang enak? Enggak, banyak. Wah, singkat cerita ada banyak hal yang pergulatan-pergulatannya, tekanan office politik dan sebagainya. Dan gajinya juga ya untuk yang bagian support enggak terlalu gede-gede amat bagian support. Bonusnya juga kalah dari orang bisnis. Orang bisnis tuh dapat bonus dan dapat juga insentif. Ya saya tahu karena saya HRD, saya yang bayarin semuanya. Ya kita kalah jauh lah, gitu ya. Nah, dan situasinya kadang-kadang tekanan macam-macam sehingga kadang-kadang ada kebosanan di dalam perjalanan-perjalanan itu, ada tawaran-tawaran untuk keluar. Dalam beberapa tahap-tahap perjalanan ini ada tawaran untuk keluar, udah pengen keluar tapi nggak jadi. Selalu karena apa? Karena bertanya kepada Tuhan dan selalu Tuhan akhirnya bilang tidak, jangan dan sebagainya. Sehingga akhirnya barulah di Juni 2015 Astra memindahkan saya menjadi direktur Politeknik. Sempat saya menolak karena dalam bayangan saya itu yang enak tuh di bisnis. Ini Politeknik Astra waktu itu Politeknik Astra tuh tidak menarik karena kampusnya kecil, student body-nya juga kecil, ya nggak bergengsi lah, gitu ya. Ya orang nggak lihat itu sebagai kampus yang menarik dulu. Dan karena kecil dan terbatas. Tetapi setelah Tuhan pindahkan di sini, saya melihat ada banyak keindahan dalam profesi sebagai pimpinan Politeknik. Dan yang kedua adalah luar biasa, panjang ceritanya. Bagaimana Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa di masa saya memimpin Politeknik ini, terbuka pintu-pintu untuk akhirnya Politeknik Astra punya kampus yang besar. Sekarang saya berada di kampus di Cikarang, tanah luas 5 hektar, bangunan total saat ini luasnya 37.000 meter persegi. Ya, dan kampus kita kampus yang ikonik gitu ya, desainnya dan ke depan ini program-programnya akan membuat ini kampus menjadi naik nanti ratingnya. Kita sedang menyiapkan ke sana dengan segala macam. Dan ada banyak sekali yang saya lihat intinya kalau saya lihat tuntunan Tuhan itu kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Itu digenapi dalam Mazmur 23 itu. Tetapi itu ketika ada banyak tawaran dan dalam perjalanan ini ada banyak kondisi-kondisi yang membuat tawaran ini itu dan sebagainya, saya selalu tanya Tuhan dan minta dia nuntun saya dan dia menuntun dan saya ikuti dan itu yang membuat saya sampai ke sini. Sekarang ke depannya bagaimana? What next? Ya, intinya selalu adalah God's plan will be done on my life as is in heaven. Karena dia yang punya rencana atas hidup saya, di sorga dia punya rencana, sebagaimana rencananya di sorga, demikianlah akan terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Nah, sekarang insight-nya apa? Dalam waktu cepat, ini karena waktu sudah hampir jam 1, ya pencapaian itu memang suatu proses, tapi ingat bahwa siapa kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh kata orang, bukan apa yang kita capai sekarang, bukan bagaimana tampilan kita sekarang. Seperti saya bilang, dulu saya itu sangat tidak menarik, makanya menyatakan ke teman hidup tuh berkali-kali ditolak semuanya, mungkin saja karena tidak menarik, tapi yang penting karena memang mungkin rencana Tuhan, bukan mungkin, karena rencana Tuhan saya akan ketemu di tahun 95 ya. Dulu-dulunya ya nggak ada apa-apanya lah ya. Nah, dan kalau dipikir-pikir Kak Nesli itu ya dia banyak hal-hal yang lucu dia mau sama saya itu. Karena waktu dulu sangat-sangat tidak menarik, waktu tahun 95 itu juga demikian ya. Nah, orang sebagian ngeledekin
tapi jangan terpengaruh dengan ledekan orang itu. Apa kata Tuhan tentang kita yang penting. Ya, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Matius 6 ayat 30 sampai 33 juga mengatakan bahwa nggak usah pusing dengan pakaian atau makanan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi cari dahulu kerajaan Allah. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Dan kemudian dalam situasi seperti itu, kadang-kadang kita mengalami tekanan mental, kuasai diri, latih diri untuk bermental tangguh. Nah, kestabilan emosi, ketangguhan kita itu terjadi karena berpegang kokoh kepada firman Tuhan. Nah, Filipi 4 ayat 12 dan 13 Rasul Paulus bilang dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam keadaan punya mobil atau tidak punya mobil, baik tidak punya motor, lagi banyak uang atau tidak banyak uang, nggak ada yang rahasia. Itu tidak mempengaruhi mentalku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita pegang ini, kita akan stabil, kita akan sabar, kita akan tough menghadapi segala situasi. Nah, proses Tuhan itu yang membentuk kapasitas kita dan karakter kita. Saya bisa jelaskan sebenarnya bagaimana pembentukan kompetensi saya melalui perjalanan yang Tuhan bawa, tapi terlalu panjang kalau didetailkan. Nah, dalam melalui semuanya itu, ya jangan khawatir walaupun tidak mudah, pasti bisa dilalui dan disukai, asalkan kita bergerak berdasarkan visi dan berpegang kepada penyertaan Tuhan. Nah, ini Mazmur 144 ayat 1 katakan bahwa Tuhan yang mengajar kita untuk bertempur dan jari-jari kita untuk berperang. Dalam dunia profesi itu terjadi juga. Tuhan yang mengajar kita bekerja dan bagaimana kita menjadi profesional. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Yesaya 41 ayat 10 katakan, aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dia pegang tangan kanan kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Nah, ketika situasi tidak menyenangkan, penghargaan tidak memuaskan, jangan protes dan marah kepada siapapun. Jangan kecewa dan pahit hati kepada siapapun. Ingatlah bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat ini pernah saya alami ketika saya kecewa dan stres dan marah karena merasa tidak dihargai sepadan dengan apa yang saya anggap harusnya saya terima. Dan itu membuat saya kakinya, kulitnya gampang luka-luka. Dan itu membuat saya akhirnya merasa pergi ke dokter dan kemudian dokter bilang kamu stres. Waktu dokter bilang kamu stres, saya mikir apa iya saya stres. Saya nggak sadar bahwa saya stres. Dokter bilang itu penyebabnya stres. Dan ketika dokter kasih resep obat, saya cek ke apotik harganya 600.000. Saya nggak beli obat itu karena saya pikir kalau penyebabnya adalah hati saya sedang stres, maka percuma saya obati kulitnya kalau hatinya nggak diubah. Dan kemudian saya berdoa, saya dapat ayat ini dari Tuhan bahwa kamu harus melakukan untuk aku. Kalau kamu marah dengan upah yang kamu terima, dengan bonus yang kamu terima, dengan promosi yang kamu terima, kamu berarti marah kepadaku karena akulah majikanmu, bukan Astra majikanmu, bukan kepala divisimu majikanmu, bukan direktur Astra majikanmu. Aku majikanmu. Kalau kamu marah sama aku, kata Tuhan. Saya minta ampun ke Tuhan dan sejak saat itu saya bekerja tidak lagi pernah mau marah karena apa yang saya terima. Karena saya bekerja untuk Tuhan dimanapun ditempatkan Tuhan. Waktu itu saya belum jadi kepala divisi waktu mengalami itu. Tapi kemudian Tuhan promosikan sudah tuh. Jadi sebagai penutup, ini ayat yang tadi di awal saya sebutkan. Tadi kita baca ayat 23-24-nya. Sekarang mari kita baca dua ayat berikutnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman.
dan anak cucunya menjadi berkat. Dan saya ngalami, walaupun belum tiap hari memberi belas kasihan dan memberi pinjaman, tapi saya dengan istri itu boleh dibilang kami cukup banyak memberi pinjaman-pinjaman ke orang. Ada yang mengembalikan, ada yang pura-pura lupa, ada yang saya kira lupa, tapi sekian tahun kemudian bilang, "Bang, aku ada utang nih, aku bayar segini ya." Dan ada juga yang orangnya ditanya, karena cukup besar saya tanyain malah agak sedikit galak gitu ya. Ya tapi ya udahlah, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah jadi ini. Saya dengan istri akhirnya yang begitu, ya udahlah, kita berurusan dengan Tuhan. Karena setiap kali ada yang minjem, kita juga nggak selalu memberi pinjaman. Kita doakan, Tuhan suruh beri nggak? Kalau Tuhan bilang nggak usah beri, kita nggak beri. Tapi kalau Tuhan suruh beri, kita beri, karena kita berurusan dengan Tuhan. Tetapi ayat ini menjadi digenapi bahwa menaruh belas kasihan kepada orang, dan saya percaya anak cucu saya juga jadi berkat nantinya. Tapi kuncinya apa? Hidup berkenan kepada Tuhan dan memberi diri diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, ikuti dengan sabar, berjalan dengan benar sesuai dengan rancangan Sang Pencipta. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Dalam waktu yang sangat singkat dan kami belajar bagaimana bisa sabar. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang membawa semuanya itu menjadi sesuatu yang diinspirasikan, diwahyukan, membuat anak-anak-Mu tidak berurusan dengan apa hasil yang kami terima hari ini, tidak berurusan dengan apa perkataan orang atau penghargaan orang kepada kami dengan apa yang kami miliki saat ini, tetapi kami berurusan dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan di marketplace. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, luar biasa OSIM event kita hari ini. Kami sangat bersuka cita dengan kehadiran OSIM partner semuanya yang hadir di Zoom. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Tony Harisilalahi untuk sharingnya. Luar biasa dengan firman Tuhan yang dibagikan dari firman hari ini. Kalau saya boleh share, kita mendapatkan beberapa hal penting. Yang pertama, selalu andalkan Tuhan di dalam setiap proses kita. Kedua, sesulit apapun prosesnya, apapun kata orang tentang kita, sekalipun kita direndahkan, percayalah bahwa masa depan kita ada di dalam Tuhan dan pasti penuh dengan harapan. Dan yang ketiga, bukan apa kata orang tentang kita yang akan terjadi, tetapi apa kata Tuhan. Oleh karena itu, OSM Partners penting sekali bagi kita untuk mencari kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Baik, event kita hari ini sudah selesai. OSM Partners silakan memberikan offering pada rekening Yayasan Joshua Ministry yang tercantum di layar Zoom OSM Partners sekalian. Dan yang gak kalah pentingnya, pada siang hari ini di akhir event ini, seperti yang sudah tadi saya umumkan bahwa pemenang giveaway pada siang hari ini, yang pertama ada 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Efraim. Kita boleh beri reaction tepuk tangan untuk Bapak Efraim. Dan yang kedua adalah Kak Juliatri. Oke, Kak Juliatri, keduanya masing-masing akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000. Baik, OSIM Partners, kita akan tutup dengan foto bersama. Bisa saya meminta kesediaannya untuk layar monitor Bapak Ibu semua untuk bisa dibuka. Kita akan berfoto bersama yang akan, oke, baik. Baik, sudah terbuka semua dalam, masih ada yang masih tertutup, kalau memungkinkan bersedia untuk dibuka videonya, kita mau berfoto bersama, kami mau mengabadikan kecantikan dan kegantengan OSIM Partners semuanya pada siang hari ini, oke. Baik, dalam hitungan ketiga saya akan hitung, berikan pose yang terbaik, senyum yang terbaik, luar biasa hari ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi lebih ceria lagi ya. 1, 2, 3.
Oke, Bapak Ibu semuanya, OSIM Partners, sampai di sini event kita hari ini. Sampai bertemu 2 minggu lagi dalam OSIM event yang lebih exciting lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Tony, terima kasih Pak Tony. Tuhan berkati. Terima kasih OCM. God bless. Selamat bekerja kembali. God bless. Yes. God bless. Thank you Kak Mei.